Saya percaya setiap kita yang datang di tempat ini, kita adalah orang-orang yang rindu untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mempersiapkan setiap hati kita. Siang hari ini kita mau memandang Tuhan. Katakan, Tuhan, kami mau memandang Engkau siang hari ini, Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau yang sangat kami cinta, Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Katakan, tinggal dekat-Mu. Haleluya. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Katakan dari awal memandang wajah-Mu. Rasakan kasih-Mu. Katakan, tinggal dekat-Mu Tuhan. Haleluya.
Kami boleh ada sampai saat siang hari ini di rumah Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan di tempat ini. Inilah kami setiap umat-umat-Mu Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Kami memohon Tuhan Kau layakkan kami untuk boleh masuk lebih jauh lagi menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Sebab hadirat-Mu yang memberikan kami kekuatan, hadirat-Mu yang memberikan kami kelegaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Seluruh rangkaian ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang beracara di tengah-tengah ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Biarlah kami semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, berkati setiap umat-umat Tuhan, berkati kami semua yang ada di tempat ini. Kami semua boleh menikmati kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memulaikan setiap rangkaian ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan. Keluaran pasal yang ke-23 dan ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan, berkati. Silakan dulu. Puji Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Siang hari ini kita tetap dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kalau di hari-hari ini kita boleh mengalami jalan yang buntu, tetapi marilah pujian ini kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah jalan kebenaran bagi setiap kami. Persoalan boleh datang, masalah boleh datang, tapi tidak menghalangi hadirat Allah, kuasa Tuhan untuk menjamah setiap hati kita di setiap hari. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana, Yesus ada di sana dan memberiku jawab. Katakan pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu kami untuk bertahan Tuhan, dan tak mampu bertahan. Sebab Engkau ada di sana Tuhan, Yesus ada di sana dan memberiku jawab. Mari angkat tanganmu, katakan, hanya nama Yesus yang mampu memberikan kita kekuatan. Hanya nama Yesus, hanya namamu Tuhan, hanya nama Yesus. Haleluya.
Roh suci, Roh suci, Roh suci. Engkau mulia, Engkau kudus. Hadiratmu memulihkan kami, hadiratmu menjamah kami. Berjemaah Tuhan, Engkau terus menyapa Tuhan. Katakan melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Mari jemaat Tuhan, sambil engkau angkat tangan, katakan Dia sanggup. Hanya Tuhan yang sanggup, Bapak Ibu Saudara, memulihkan setiap keadaan kita saat ini. Haleluya. Menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan. Mari sekali lagi katakan Dia sanggup. Dia sanggup. Haleluya. Yesus. Setiap masalahmu, setiap pergumulanmu, hanya Yesus yang
Haleluya Yesus. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mempersiapkan setiap persembahan. Yang pertama, ku selalu memandang Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita lebih lagi mempersiapkan setiap hati kita. Kita boleh merenungkan firman Tuhan di siang hari ini. Karena betapa baik Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Katakan, Tuhan, kami boleh ada semua karena kemurahan. Haleluya Yesus. Engkau tidak memandang setiap hati kami yang hancur. Engkau tidak memandang setiap hati kami yang hina, Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita mau katakan, sejauh dari mana Engkau membuang dosaku. Haleluya. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Tuhan Engkau membuang dosa kami.
kasih Yesus, terima kasih. Kami tidak bisa membalaskan kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami ini Tuhan. Hanya dengan ucapan syukur kami dan puji-pujian yang kami bisa dapat naikkan di hadirat Mulia Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu supaya setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu bersumber daripada Engkau ya Bapa, sehingga setiap kami yang datang boleh kembali membawa berkat-Mu dari surga ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, sebab oleh karena kasih sayang kemurahannya kita bisa ada sebagaimana kita ada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Saya masih pada tema minggu kemarin. Ini bagian kedua, bagian terakhir yang saya akan sampaikan dalam kesesakan, menghadapi kesesakan. Mari kita melihat dalam kitab Habakuk pasal 2. Kitab Habakuk pasal 2, mulai ayat pertama sampai ayat kelima. Mari kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. Habakuk 2 ayat pertama sampai 5, 2, 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ayat 5. Orang yang sombong dan hianat, dia yang berlagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Haleluya, puji Tuhan. Pada minggu kemarin saya sudah sampaikan bagian yang pertama dalam pasal 2 ini. Bagaimana reaksi Habakuk pada waktu dia mengalami kesesakan dalam kehidupannya. Kesesakan yang menimpa dia oleh sebab peristiwa yang terjadi pada pasal 1. Pada pasal 1 diceritakan dengan jelas, dan saya sudah sampaikan bahwa begitu banyak masalah yang menimpa umat Tuhan di Israel. Begitu banyak pukulan yang dialami oleh mereka, ya, baik secara politik bernegara, baik secara sosial dalam keluarga, dalam bermasyarakat, maupun pukulan yang dihadapi mereka dalam masalah perekonomian. Dari semua sisi kehidupan mereka mengalami begitu banyak goncangan hidup. Mereka mengalami keterpurukan secara lahiriah, secara jasmani, dan mereka juga mengalami keterpurukan secara rohani. Mereka terkesan seperti ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ya, merekalah yang meninggalkan Tuhan, dan Tuhan akhirnya mengizinkan bangsa lain untuk menghajar Israel, untuk menghajar Yehuda di Yerusalem. Dan keadaan inilah yang membuat hati Habakuk mengalami kesesakan, dan ia menjerit, ia berseru, ia menangis di hadapan Tuhan. Dan langkah pertama yang saya sudah sampaikan pada minggu kemarin itu adalah merupakan langkah yang baik, adalah langkah yang luar biasa yang diambil oleh Habakuk, yaitu ia akhiratnya. Pada saat masalah itu datang, pada saat
tekanan itu datang, pada saat kesesakan itu datang menimpa hidupnya, ia tidak mencari pertolongan kepada manusia. Ia tidak mencari jawaban di gunung-gunung, di pohon-pohon, di batu-batu. Ia tidak mencari jawaban kepada manusia, tetapi ia masuk ke dalam hadirat Allah. Ia meminta jawaban dari Tuhan, dan Tuhan memberi jawaban. Ya. Pada hari ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan memberi jawaban. Dan bagaimana yang sikap Habakuk terhadap jawaban Tuhan, ya. Saya mau beritahu Bapak Ibu, ia mentaati apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ini penting bagi kita, ya. Habakuk taat terhadap jawaban yang diberikan Tuhan. Ia meminta jawaban dan Tuhan memberi jawaban, dan ia menunjukkan sikap, yaitu taat terhadap jawaban Tuhan. Haleluya. Ya. Yang pertama dalam ketaatan terhadap jawaban Tuhan yang dilakukan oleh Habakuk, ya, ia tidak melupakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Tuhan berkata, tuliskanlah itu di setiap loh-loh. Apa maksudnya? Supaya Habakuk tidak melupakan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Habakuk tidak melupakan apa yang dijawab oleh Tuhan. Apa yang harus ditulis oleh Habakuk adalah peristiwa pada pasal 1. Tulis semua itu. Kesesakan yang kau alami, kesesakan yang dialami oleh bangsa ini, catat semuanya itu. Dan jangan kau lupakan. Ini merupakan visi Tuhan kepada Yehuda. Jangan melupakan visi Tuhan. Dan Habakuk diminta untuk tidak melupakan visi Allah. Disuruh tulis di setiap loh, dan letakkan itu di sepanjang jalan, di mana saja, supaya bukan hanya Habakuk yang mengetahui visi Allah, tetapi semua orang bisa melihatnya, dan semua orang bisa mengetahui visi Allah bagi umatnya. Saudara-saudara, mengapa harus diketahui dan dicatat? Supaya mereka memperhatikan dengan baik bahwa apa yang terjadi di tengah-tengahnya sebenarnya bukanlah rancangan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk bagi umat-umat Allah. Katakan amin. Tuhan tidak pernah merancang hal-hal yang tidak baik bagi umat-umat Allah. Tetapi Tuhan bisa mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi bagi kita. Tuhan bisa mengizinkan iblis bekerja menghajar kita. Tuhan bisa mengizinkan dunia menghajar kita. Bukan karena itu program Allah, bukan. Tetapi karena ada kesalahan dari kita. Ada sebab-sebab yang kita perbuat, sehingga Tuhan akhirnya mengizinkan peristiwa-peristiwa besar itu terjadi. Saudara-saudara, kalau kita mau hal yang baik, maka kita lakukanlah yang baik. Ini kuncinya. Kalau kita mau memetik hal yang baik, kita mau mendapatkan hasil yang baik, maka lakukanlah yang baik. Kalau kita mau memetik hal yang besar, maka lakukanlah perkara yang besar. Kalau kita mau sukses, maka bekerjalah dengan baik. Kalau kita mau orang tersenyum kepada kita, maka tersenyumlah kepada orang itu. Amin. Kalau kita mau orang melakukan hal yang baik pada kita, maka lakukanlah hal yang baik kepada orang lain. Kalau kita mau Tuhan mengampuni kita, maka ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Bukan oleh Tuhan. Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi pada kita, ingat, jangan katakan bahwa yang buruk itu berasal dari Tuhan, sebab tidak ada yang buruk pada Allah. Pada Allah ada yang baik. Kalau kita ditimpa dengan sakit penyakit, kalau kita musibah, jangan katakan itu berasal dari Allah. Tapi Tuhan bisa mengizinkan musibah itu datang pada kita. Kenapa? Yang pertama alasannya, karena Ia mau menguji iman kita.
Apakah kau akan tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah kau akan tetap taat dan tunduk menghormati Tuhan atau tidak? Yang kedua alasannya, Tuhan mengizinkan perkara-perkara buruk itu terjadi pada kita karena kita bermasalah dengan Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan, kita melupakan Tuhan, kita tidak menghargai Dia lagi, kita tidak menghormati Dia lagi, seperti yang terjadi pada Yehuda. Tidak ada pujian kepada Allah, tidak ada penyembahan kepada Tuhan, tidak ada korban lagi yang berbau harum di hadapan Allah, yang dinaikkan di rumah Tuhan. Umat-umat Allah tidak bernyanyi lagi kepada Tuhan. Umat-umat Allah tidak menyembah Tuhan. Umat-umat Allah tidak bersorak lagi kepada Allah. Tidak ada persembahan yang dibawa ke dalam rumah Tuhan. Sehingga itulah yang menyebabkan terkesan Tuhan meninggalkan umatnya. Sehingga pada pasal 1 Nabi Habakuk ini merasa tertekan jiwanya. Banyak hal yang menimpa umat Allah. Saudara-saudara, ini yang dicatat. Yang Tuhan berkata, catat dan ingat, jangan melupakan itu. Tuhan tidak pernah berbuat jahat pada kita. Ingat dan catat baik-baik itu. Tuhan tidak pernah merancang yang buruk pada kita. Ingat dan catat baik-baik itu. Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit pada kita. Ingat dan catat, itu bukan rancangan Tuhan. Saya sudah sering katakan bahwa salib itu adalah konsep Allah, tetapi penderitaan itu adalah konsep iblis. Salib itu adalah kebahagiaan, salib itu adalah sukacita, salib itu adalah anugerah, salib itu adalah kemenangan bagi kita. Tetapi iblis merancang kita menderita supaya kita melupakan Allah, supaya kita meninggalkan Tuhan. Iblis memberikan kutuk pada kita supaya kita mengkhianati Tuhan. Catat baik-baik itu. Ini yang dilakukan oleh Habakuk. Ia tidak melupakan apa yang diperbuat Allah kepada umatnya. Yang kedua, bagaimana sikap reaksi Habakuk terhadap apa yang dilakukan Tuhan. Menjaga hati dengan baik. Mari kita baca ini, saudara-saudara. Ya, ayat 4. Menjaga hati dengan baik. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amsal Salomo berkata, jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati dengan baik. Saat engkau mengalami kesesakan, perhatikanlah bagaimana sikap hatimu. Ya, saat engkau mengalami tekanan berat, jaga hati dengan baik. Jangan biarkan iblis mempermainkan hatimu. Jangan biarkan iblis masuk dan merusak hatimu. Dan saya memperhatikan banyak orang rusak hatinya karena tekanan yang sedang mereka hadapi. Banyak orang yang rusak hatinya karena situasi kondisi yang terjadi di luar dugaan dia. Terjadi begini, terjadi begitu, rusak hatinya. Ayat firman Tuhan ini memberikan pesan penting pada kita. Jaga hati. Jangan sombong kalau kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapi tekanan hidup. Jangan sombong, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Amin. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan membusungkan dadamu. Aku ini kuat, aku ini gagah, aku kaya, aku hebat, aku pejabat, aku punya pengaruh, aku kuat. Siapa yang bisa melawan aku? Saya mau bilang saudara, hanya satu benih, satu titik virus corona, kelepek-kelepek Bapak Ibu. Satu aja yang gak kelihatan itu loh. Kita gak usah bilang, gak usah minta apa yang kelihatan di depan mata kita. Yang datang ini musuh Bapak Ibu. Yang datang menghajar orang, menghajar dunia saat ini, menggoncangkan seluruh dunia. Bukan cuma Surabaya, Indonesia, tetapi seluruh dunia tidak pandang bulu. Yang kaya, yang mapan, yang hebat, yang banyak duit, yang miskin, semua dihajar.
Gak pilih orang, gak pilih status, siapapun dia, gak ada yang kebal Bapak Ibu. Mau dokter hebat sekalipun, spesialis apa dokternya? Ya. Mau perawat yang gemuk, yang kurus, semua kena. Ya. Mau apa Bapak Ibu? Ini hanya ini jenis virus yang tidak nampak dengan kasat mata kita ini. Hanya mungkin nampak dengan alat khusus. Kalau dengan mata kita, seterang apapun mata kita, kita nggak bisa lihat di mana dia. Apakah dia ada di sini? Ya, saya percaya di sini nggak ada ini ya. Waktu saudara masuk dari luar ke gereja ini, ada hadirat Tuhan di sini, dan kutuk itu telah diputuskan di luar. Ya, itulah yang saya selalu katakan kepada Bapak Ibu, percaya kepada Immanuel, percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Yesus nggak ada kutuk, di dalam Yesus itu nggak ada penghukuman, di dalam Yesus itu ada kemenangan. Kalaupun ada orang yang kena hamba Tuhan, yang kena anak Tuhan, yang kena, itu biarkan urusan dia dengan Tuhan. Kita nggak boleh jadikan itu sebagai ukuran. Itu urusan dia dengan Tuhan. Jangan jadikan itu sebagai ukuran. Biarkanlah dia berurusan dengan Tuhan sendiri. Tapi prinsipnya, pada prinsipnya, kita harus taruh di dalam hati, percaya di dalam hati, bahwa perlindungan Tuhan sempurna bagi kita. Haleluya. Jangan sombong, jaga hati baik-baik. Kalau engkau menghadapi masalah dan tekanan beban berat, jangan sombong, andalkan Tuhan. Amin. Mari kita lihat Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Kita baca 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini maksudnya orang yang sombong, Bapak Ibu. Ya. Ada orang yang salah mengerti dengan ayat ini. Dalam suatu peristiwa banjir, ya, satu desa dihajar dengan banjir, rumah pada tenggelam. Ada banyak yang meninggal dunia dihanyutkan oleh banjir. Ada seorang pemuda yang berusaha menyelamatkan dirinya, dan dia berenang, ia mencapai sebuah pohon dan dia naik ke pohon yang tinggi. Ya. Beberapa jam kemudian datanglah penolong, ya, petugas dengan perahu mencari orang yang masih selamat, mencari orang yang harus ditolong. Dan mereka menemukan ada seorang pemuda yang sedang berseru di atas pohon, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Dan kemudian orang di perahu itu berkata, hei anak muda, turun saja. Anak muda turun. Dia bilang, gak mau aku minta pertolongan Tuhan. Ya, dia nggak mau turun, ya, karena mereka nggak paksa. Dan dia nggak mau turun, ya sudah, mereka pergi cari yang lain. Dia berdoa, Tuhan tolonglah aku, selamatkanlah aku ya Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu, datang helikopter. Ya. Helikopter, sehingga suara, masih ada yang diselamatkan, masih ada yang selamat, perlu pertolongan. Mereka temukan ada anak muda di pohon itu yang lagi berdoa, Tuhan tolonglah. Akhirnya mereka mengulurkan tali, ya, menjatuhkan tali, dan mereka berkata, anak muda naiklah. Dia tolak pertolongan itu. Dia bilang, tidak mau aku minta pertolongan Tuhan. Ya sudah, akhirnya air itu makin tinggi, arusnya deras, pohon itu roboh, dan anak muda itu mati. Waktu dia mati, dia klaim sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kenapa aku sudah berdoa kepadamu, engkau tidak datang menolong aku? Tuhan bilang, aku sudah kirim 2 penolong. Yang pertama perahu, tapi kamu tolak. Kamu pikir kamu berharap kepada manusia, dan terkutuklah orang yang berharap pada manusia. Ya. Dia persepsikan begitu. Pertolongan kedua saya sudah kirim helikopter, tapi kamu juga tidak mau, kamu tolak. Kamu minta pertolonganku, nah sekarang aku datang.
Nah ini datang sudah. Sekarang kamu sudah berhadapan dengan aku. Ya, saudara-saudara, banyak orang salah mempersepsikan ini. Ya. Artinya yang berharap kepada manusia itu tidak mau berdoa, ya, tidak mau masuk dalam hadirat Allah, tidak mau mengangkat tangan dan hatinya kepada Allah dan memohon, memanjatkan doa kepada Tuhan, tidak mau beribadah kepada Allah, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia pikir karena ia kaya, ia sanggup menjalani semua kehidupan ini dan menantang semua masalah. Ia pikir dengan banyaknya duit, dengan kepintaran keahliannya, dia bisa menantang semua sakit penyakit, semua virus dia bisa tantang dengan ilmu pengetahuan, dan dia tidak perlu Tuhan. Cukup dengan teknologi, cukup dengan ilmu pengetahuan, saya bisa menghadapi semua virus, semua keadaan-keadaan yang sulit. Ia pikir karena ia sudah dipenuhi dengan semua fasilitas duniawi ini, maka ia bisa menghadapi semua tekanan yang datang di dalam dunia ini. Itulah orang sombong. Ya, Tuhan mengajar kita, memberi pesan pada kita, jangan sombong, jangan membusungkan dadamu, ya, tapi datanglah kepada Tuhan. Amin. Seperti yang dilakukan oleh Habakuk, ia mencari Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ia datang pada Tuhan, ia menangis dan berseru kepada Allah. Haleluya. Bapak Ibu, oleh Habakuk, ya, tidak ragu akan janji Allah. Kita baca ayat yang kelima, ya, dalam Habakuk pasal 2 tadi, coba ditampilkan ayat 5. Mari kita baca ayat 5 Habakuk pasal 2, 2, 3. Orang sombong dan khianat, dia yang melangkah, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dilimpahkan. Ayat 4, kita kembali ke ayat 4. Coba, ayo, 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Jangan ragukan janji Tuhan. Orang benar akan hidup oleh percaya. Rasul Paulus berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Percaya kepada Tuhan Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus. Ya, banyak hari-hari ini ketakutan yang begitu besar. Saya mau tanya, di mana percaya? Kemarin saya share dengan teman-teman, di beberapa teman, dia bilang, Bro Efrat, bukankah kau yang dulu, yang pertama-tama bilang ibadah online? Saya bilang oke, yes, saya bilang begitu. Karena pemerintah menyuruh kita untuk tidak mengadakan perkumpulan. Saya bukan takut dengan kutuk ini, dengan corona ini. Saya tidak melakukan ibadah di gereja karena saya menghormati himbauan pemerintah. Karena saya harus bekerja sama dengan pemerintah. Ya, karena saya harus tunduk apa kata firman Tuhan. Dengarkanlah pemerintah. Tetapi waktu pemerintah sudah mengizinkan, silakan Pak. Ya, waktu gembala-gembala video conference dengan wali kota Surabaya. Wali kota Surabaya bilang, Ibu wali kota bilang, silahkan beribadah, silahkan buka gereja, tetapi disiplin dengan protokol kesehatan. Siap, Ibu wali kota. Silahkan. Jangan takut. Kalau dengan apa yang terjadi di dunia ini, kau mempermalukan Tuhanmu. Kalau engkau takut
Immanuel yang sudah diberikan kepadamu? Bukankah kita dijamin oleh Bapa waktu suara itu berkata kepada Maria, berilah nama dia Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Artinya Allah beserta kita. Ya. Paulus berkata, kepadanya diberikan nama di atas segala nama. Semua mulut akan mengaku nama itu dan menyembah dia, dan semua lutut akan bertekuk di hadapan nama itu dan tunduk menghormati kepada nama itu. Dan Alkitab berkata, tidak ada satu kuasa yang lebih hebat, yang lebih besar daripada kuasa Allah yang diberikan kepada kita. Kenapa kita harus takut? Waspada oke, berjaga-jaga oke, tetapi jangan takut. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Percayalah kepada namanya, bahwa namanya ada bersama kita. Ia menjaga siang malam. Kalau manusia selalu menutup mata, ya, selalu lalai dalam menjaga sesuatu, tetapi Tuhan tidak pernah lalai. Amin. Tuhan tidak pernah memejamkan matanya sedetik pun. Matanya siap 24 jam Bapak Ibu untuk menjaga, mengawal kita. Di mana kau berada, mata Tuhan ada di sana. Di mana kau berada, tangan Tuhan ada di sana. Di mana kau berada, hadirat Allah ada di sana. Kuasa Tuhan ada di sana. Ngapain takut? Saya sudah sering berkata, pada waktu engkau masuk ke dalam gereja, berkat Tuhanlah yang kau terima di sini, bukan kutuk. Kalau pada waktu kau masuk ke dalam hadirat Allah, memuji dan menyembah Tuhan, kemuliaan Tuhan yang diterima. Ya. Kemuliaan Tuhan itu ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat-berkat surgawi yang dari surga, berkat-berkat rohani yang luar biasa, berkat-berkat jasmani yang luar biasa. Itu yang disediakan Tuhan, bukan kutuk, bukan penyakit. Tadi ayat pembukaan telah dibacakan. Yang beribadah kepada Tuhan, yang setia beribadah kepada Allah, penyakit dilalukan. Amin. Makanan dan minumanmu akan disiapkan Tuhan. Ngapain takut? Jangan ragu dengan janji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Haleluya. Coba engkau tadahkan tanganmu kepada Tuhan dan katakan, terima kasih Bapa, kau baik bagiku. Haleluya. Mari engkau buka mulutmu dan engkau katakan, terima kasih Tuhan, engkau baik bagi kami. Bapak Ibu, kalau engkau masih sehat sampai hari ini, kalau perekonomianmu masih jalan sampai hari ini, kalau keuanganmu masih bisa jalan sampai hari ini, kau harus berkata bahwa ini semua karena kebaikan Tuhan. Gak sedikit orang yang sedang mengalami beban berat pada hari-hari ini. Gak sedikit orang yang sedang mengalami keterpurukan pada hari-hari ini. Kalau engkau masih bisa tersenyum dan bisa datang ke dalam rumah Tuhan, kalau engkau masih bisa bersorak-sorak bagi Tuhan, kalau engkau masih bisa bersyukur kepada Allah, kalau engkau masih bisa bernyanyi kepada Tuhan, maka syukur itu adalah anugerah besar Tuhan bagi kita. Kialama yalama takiyalama santalama. Oh yalama 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 yalama. Haleluya. Mari datang pada Yesus. Bawalah hati dan jiwa. Datang pada Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh. Andalkan Dia dalam hidupmu, supaya engkau diberkati Tuhan. Dekat-dekatlah dengan Tuhan. Bangun hubungan yang baik, yang intim dengan Allah, supaya semua yang terbaik dari surga mengalir dalam hidupmu, mengalir dalam keluargamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa.
masing-masing. Betapa besar kasih pengampunanmu, tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Haleluya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari angkat tanganku kepada betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Glory bagi namamu, tak kau pandang hina hati yang hancur. Katakan pengampunan yang kau beri. Haleluya. Pengampunan yang kau beri. Katakan lagi pengampunan. Pengampunan yang kau beri. Sekali lagi. Pengampunan yang kau beri. Pulihkan. Mari petugas pertemuan. Biarlah kekudusan Tuhan memenuhi hidup kami. Biarlah kiranya kasih dan kemurahan-Mu dilimpahkan Tuhan atas kami. Tuhan melayakkan kami untuk mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Kami akan melaksanakan perjamuan Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahan. Oh, jauh ke dalam tubi laut, Kau melemparkan dosaku. Terima kasih. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang
besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Haleluya. Tak kau pandang hina hati yang betapa besar, haleluya, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Mengapa pandang hina hati yang hancur. Glory bagi namamu ya Tuhan. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, angkat tubuh Tuhan di tangan kananmu. Percayalah bahwa apa yang ada di tanganmu itu bukanlah roti biasa, tetapi itu adalah tubuh Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan dan ikutin saya dalam doa. Akulah roti hidup. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, aku percaya di tangan kananku ini bukan lagi roti biasa, tetapi dengan iman aku berkata kepadamu, ini adalah tubuhmu, tubuh yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosaku. Aku percaya saat aku makan tubuhmu, kuasa kematian Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan mengalir di dalam hidupku. Aku mengalami mujizat Tuhan. Mari makan dengan iman demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan di tangan kananmu. Dengarkan firman Tuhan. Barang siapa ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, aku percaya di tangan kananku ini bukan air anggur biasa, tetapi ini adalah darah-Mu, darah yang kudus yang mengalir dari atas kayu salib. Aku percaya saat aku minum darah-Mu, kuasa darah Yesus mengalir di dalam hidupku,
semua sakit penyakit disembuhkan Tuhan oleh darah Yesus. Semua kutuk diputuskan Tuhan oleh darah Yesus. Semua virus-virus dihancurkan Tuhan oleh darah Yesus. Virus corona dihancurkan Tuhan oleh darah Yesus. Kami sehat, kami kuat untuk kemuliaan Tuhan. Darah Yesus membuat kami sehat. Mari kita minum demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan dan bersyukurlah kepada Allah karena kebaikan Tuhan yang luar biasa ajaib diberikan kepada kita. Haleluya. Mari katakan haleluya. Syukur kepada Dia. Haleluya. Dan pegang bagian-bagian tubuh yang sakit. Percayalah bahwa darah Yesus menyembuhkanmu dari segala sakit penyakit. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Nama Yesus berkuasa menyembuhkan. Jamah dan taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Katakan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Engkau sembuh dari sakit penyakit. Apakah engkau mengalami beban berat hari-hari? Ada kesesakan yang menimpa, ada kesesakan yang menimpa jiwamu. Mari lihat kepada Tuhan dan percayalah Tuhan memberi pertolongan. Uramaya lamaya ramataki alama sangkayala. Oh ya lama taki ya lama sangka lama ya. Mari buka suaramu, buka suaramu, oh buka suaramu kepada Tuhan. Ya lama taki ya lama sangka. Oh haleluya. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau memberi mujizat dan kemenangan bagi kami. Oh, haleluya. Mari engkau angkat suaramu dan engkau menyembah, menyembah. Ia menjamin kemenangan bagimu. Ia menjamin keselamatan bagimu. Ia menjamin damai sejahtera bagimu. Percayalah kepada janji Tuhan. Dan orang benar akan hidup oleh karena percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita bawa persembahan yang kedua kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Haleluya.
Tapi di dalam hidup sudah ada Tuhan. Mau apa lagi ya? Ini jaminan luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Kita sudah selesai ibadah kita. Jangan lupa pada hari Rabu ada ibadah raya tengah minggu 6:30, dan pada hari Jumat ada pendalaman Alkitab 6:30 malam. Hari Minggu seperti biasa ibadah raya pertama jam 8 pagi dan ibadah raya kedua 10:30 siang. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan tamatkan ibadah ini. Mari cepat maju ke depan. Kami akan doakan Bapak Ibu. Terima kasih Yesusku buat anugerah kami sampai ini. Tuhan adakan syukur hatiku. Katakan lagi, mari yang katakan. Oh, terima kasih Yesusku buat anugerah kami sampai ini. Tuhan adakan syukur hatiku. Ya Bapa di sorga, ulurkanlah tanganmu yang penuh kasih dan terimalah setiap persembahan anak-anakmu ini. Mereka membawa dengan iman kepadamu. Mereka menghormati Tuhan, menghormati apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka, mensyukuri semuanya itu dengan memberikan persembahan kepadamu ya Bapa. Ada yang membawa korban syukur, ada yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Biarlah matamu melihat dari tempat pintu-pintu sorga dibukakan, akan berkat rohani dari sorga di atas. Mata air yang ada di bumi ini dibukakan Tuhan dalam nama Yesus, dan mengalir terpancar keluar berkat jasmani, dan semuanya itu memenuhi usaha pekerjaan mata pencaharian anak-anakmu, sehingga tidak ada anak-anakmu yang mengalami krisis ekonomi, kesulitan keuangan, kesulitan kebutuhan-kebutuhan pokok. Apa saja yang mereka perlukan setiap hari, Tuhanlah yang mengadakannya, sebab Tuhan adalah sumber berkat, penolong yang setia bagi anak-anak Tuhan. Berkat 30 kali ganda, berkat 60 kali ganda, berkat 100 kali ganda dilimpahkan Tuhan
atas anak-anak Tuhan. Haleluya. Mari tadahkan tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan penyertaan, damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Roh Kudus menjadi milik bagian kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkati engkau di rumah, diberkati engkau di luar rumah, diberkati saat engkau tidur dan bangun, diberkati saat engkau sedang bekerja dan tidak bekerja, diberkati rumah tanggamu, diberkati seluruh anggota keluarga. Apa saja engkau perbuat, engkau kerjakan, engkau dibuat Tuhan berhasil, engkau sukses, engkau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tamatkan akhiri ibadah ini. Haleluya. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.